Maka rawi-rawi yang dhaif di sini kapan ditinggal? Jika dia berkesendirian. Tidak ada jalan lain kecuali dari dia, hadisnya dhaif. Namun jika masih ada sahabat yang lain meriwayatkan dengan lafaz yang sama, ataupun dari jalan yang lain sahabatnya sama tetapi tabi'inya yang diganti menguatkan rawi yang dhaif ini dari jalan yang lain, maka bisa naik. Dan ini dinamakan dhaif munjabir. Dan yang kelima, yang terakhir dari tadi urutan rawi dikarenakan dhabtu as-sadr, maka yang terakhir rawi yang dhaifun jiddan. Bagaimana rawi dhaifun jiddan di sini? Kembali kepada hafalannya bagaimana? Dia lebih parah daripada rawi yang dhaif sayyi'ul hifdz, hafalannya rusak tadi. Yang lainul hadis, hadisnya lemah. Maka di sini dia fahisul ghalat, kesalahannya lebih parah. Maka kalau dipresentasikan dari 100 hadis, dia hanya 10 hadis yang benar, 90 salah semuanya, atau 5 salah semuanya. 5 yang benar, 95 salah semuanya, atau semua hadisnya tidak ada yang benar dari 100. Maka disebutkan oleh para ulama seperti ini dhaifun jiddan, dan banyak diistilahkan dengan matrukul hadis, tarokuh. Para ulama meninggalkan hadisnya, hadisnya to the trash, dibuang ke tong sampah. Bagaimana ciri-cirinya tadi? Di mana dia meriwayatkan 100 hadis, mungkin 90 yang salah dan 10 saja yang benar, atau 5 saja yang benar. Maka seperti ini dhaifun jiddan. Ditakutkan jika perawi hadis ini meriwayatkan hadis, kalau dia itu hadisnya memang tidak ada. Ditakutkan dari kesalahan hafalan dia, seakan-akan hadis itu ada, padahal tidak ada. Ini yang menyebabkan para ulama takut kepada rawi ini. Maka hadis ini yang datang dari rawi yang dhaifun jiddan kita hukumi dhaif. Lalu bagaimana datang dengan riwayat yang lain dari jalan yang lain? Kita katakan jalan yang lain itu bisa jadi hasan, bisa jadi sahih, tapi riwayat ini tidak naik sama sekali kepada derajat hasan li ghairi. Kenapa? Karena hafalannya sangat hancur. Dan di sini seperti bagaimana? Kembali kepada hafalannya yang hancur, dikarenakan memang bukan penghafal hadis. Orang ini memang rusak hafalannya. Dinamakan matrukul hadis. Maka hadisnya dhaifun jiddan. Ini yang dikembalikan kepada hafalan. Dan di sana ada hadis yang dhaifun jiddan, bukan permasalahan hafalan apa, kembali kepada adalah. Kembali kepada adalah. Kenapa dia? Wadha'ul hadis, pemalsu hadis. Kadzab, dajjal, ini jelas. Ditinggalkan para ulama, bahkan tidak boleh meriwayatkan dari orang ini, dan hadisnya dihukumi dhaifun jiddan, sama dengan rawi yang matruk tadi. Namun rawi yang matruk tadi kembali kepada hafalan, hafalannya sangat rusak, tidak bisa naik kepada derajat hasan. Namun rawi-rawi pendusta, hadisnya dinamakan maudhu, hadis rekayasa, hadis buatan orang dajjal ini, orang pembohong ini. Maka sama-sama dari segi hukum dhaifun jiddan, ditinggalkan hadisnya, tidak naik kepada derajat hasan li ghairih meskipun datang dari jalan-jalan yang lain. Namun beda dari actionnya. Kalau tadi rawi-rawi yang matrukul hadis karena ada dhabtus sadr, tidak mempunyai hafalan yang bagus, buruk sekali, fahisul ghalat, maka dia ditinggal karena hafalannya. Adapun hadis-hadis dajjal, para pendusta, kadzab,
dinamakan hadisnya bukan hadis yang dhaifun jiddan saja, tetapi hadis yang maudhu. Diistilahkan oleh para ulama untuk membedakan bahwa sebab dia ditinggal karena pemalsu hadis, maka ini lebih parah. Dan ini bisa masuk kepada hadis yang mutawatir tentang ancaman bagi mereka. Dari Abi Hurairah dan yang lainnya berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar." Barang siapa yang dia itu memalsukan hadis, mengatakan ini ucapan Nabi padahal Nabi tidak pernah berucap seperti itu, mengatakan Nabi melaksanakan perbuatan demikian padahal Nabi tidak melaksanakan perbuatan tersebut, maka di sini hadisnya maudhu, palsu, dan orang ini dipersilahkan untuk mengambil tiket duduk di api neraka. Jadi ancamannya besar bagi para pemalsu hadis. Dan di sini masuk kepada para pemalsu hadis. Adapun tadi yang dhaifun jiddan karena hafalannya tidak masuk kepada hadis ini. Karena dia tidak ada niat untuk memalsu hadis. Namun hafalannya sangat-sangat rusak, very very bad. Maka di sini dia tarokuh to the trash, dilempar ke tong sampah hadisnya. Maka inilah dari segi ad-dhabt as-sadr. Ad-dhabt as-sadr menyebabkan rawi-rawi menjadi bertingkat-tingkat. Karena perbedaan apa? Ad-dhabt as-sadr. Maka kita akan memberikan contoh sekarang dari 5 tingkatan tadi satu persatu. Maka untuk yang tingkatan pertama, barakallahu fikum, tingkatan imam, kita ambilkan misalnya misal Sufyanan. Siapa Sufyanin? Sufyan ibnu Uyainah dan Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ibnu Uyainah di tabaqah yang ke-8 dan dia al-Makki, tinggal di Makkah, asalnya dari Irak. Dan yang kedua Sufyan ats-Tsauri di Kufah di Irak. Keduanya imam, diakui keilmuannya, keduanya adalah imam muhaddis, di atas derajat thiqat. Hafalannya sangat kuat. Dan juga contohnya Hamadan. Tadi Sufyanan, 2 Sufyan, sekarang Hamadan. Siapa Hamadan? Hamad ibnu Zaid dan Hamad ibnu Salamah. Dan bisa Hamad ibnu Usamah, Abu Usamah. Maka mereka juga imam, Hamad ibnu Zaid dan Hamad ibnu Usamah. Dan Hamad ibnu Salamah bisa dikatakan thiqah. Ada juga yang mengatakan bisa dimasukkan kepada imam. Yang jelas Hamadan yang diinginkan Hamad ibnu Zaid dan Hamad ibnu Usamah. Maka 4 orang ini contoh. Dan lebih detailnya kita berikan, yang kita akan urai rawi yang lainnya adalah Syu'bah ibnul Hajjaj. Maka Imam Syu'bah ibnul Hajjaj juga contoh dari imam. Dan di sini akan kita berikan bagaimana contoh dari derajat imam, bagaimana para ulama menyebutnya. Maka Syu'bah ibnul Hajjaj disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di kitabnya At-Taqrib, hafidun mutqinun. Maka lafaz hafidun mutqinun derajat imam, seorang hafidh penghafal yang mutqin, yang hafalannya tidak goyang. Dan Sufyan ats-Tsauri dulu mengatakan Amirul Mukminin fil hadis, menunjukkan bahwa dia benar-benar seorang imam. Wa huwa awal man fatasha bil Iraq anir rijal, dan dia orang pertama kali yang memeriksa jarh wa ta'dil di Irak. Si fulan kadzab, jangan duduk dengannya. Si fulan matruk, jangan mengambil hadis darinya. Si fulan mudallis, jangan mengambil hadisnya kecuali meriwayatkan dengan haddatsana, akhbarona. Jika mengatakan qala ataupun an, jangan diambil. Ini pekerjaan Imam Syu'bah ibnul Hajjaj. Dan pujian yang lain,
wa dzab ani sunnah wa kana abidan, dan dia dzab ani sunnah, maknanya penghidup sunnah-sunnah Nabi. Maka orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi itu juga dipuji di zaman dulu dan now and forever, sekarang dan selamanya seterusnya. Karena menghidupkan sunnah terutama di zaman kita, zaman guroba, masuk kepada hadis yang ma'ruf an Abi Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Muslim, bada al-islamu ghoriba wa sayaudu ghoriba fatuba lil ghuraba. Islam itu datang dalam keterasingan dan dia akan menjadi terasing, dan terasing yang kedua di sini memilukan hati. Apa? Terasing dari kaum muslimin. Maka sunnah-sunnah yang terasing dari kaum muslimin kita dapati di zaman now, seperti adzan awal. Maka kenapa di masjid ini kita terus membangunkan kalian dan terus besok harus ada adzan dan sebagainya, karena kita ingin menghidupkan sunnah. Semua masjid, bukannya mereka tidak bangun, semua masjid di sekeliling kita, bukannya mereka tidak bangun, mereka punya marbot, bahkan digaji marbotnya lebih dari kita. Apakah kita menggaji muadzin? Tidak ada untuk uang gajian. Namun mereka digaji, tapi apa? Tidak melaksanakan sunnah adzan awal. Wallahu a'lam, mungkin takut akan, mungkin ditanyai kenapa ada adzan yang pertama. Akhirnya mereka bangun. Bahkan setelah kita adzan awal jam 4, mereka 4.10 akan bangun. Namun bangunnya mereka menyetel Al-Quran, Al-Afasi dan yang lainnya. Maka ini adalah sunnah? Bukan. Justru ini kemungkaran. Bahkan orang next generation akan memikirkan dan memahami dan menyangka dan menganggap dan berpersepsi dan beridiom bahwa adzan awal itu tidak ada. Yang ada itu menyetel Al-Quran. Paham sekarang? Dan itu yang kenyataannya ada. Di berbagai masjid di sekitar kita mungkin ada suara 5 masjid. Kebanyakan mereka menyetel Al-Quran. Kenapa tidak adzan awal? Itulah mungkin mereka takut dengan orang sekeliling. Dan takut kalau itu adalah bid'ah, maka bid'ah menjadi sunnah. Menyetel Al-Afasi sebelum adzan yang kedua seakan-akan menjadi sunnah. Dan sunnah adzan awal menjadi bid'ah. Dan itu terjadi di zaman now sesuai ucapan Nabi tadi, wa tuba lil ghuraba. Maka pahala yang besar dan keutamaan bagi orang-orang yang menghidupkan sunnah di zaman keterasingan. Dan juga 2 rakaat sebelum maghrib, seperti kita perhatikan di masjid-masjid di Sumatera ini, terutama masjid awam, masjid besar, dan imamnya juga Masya Allah qiraahnya baik. Namun dalam permasalahan sunnah sebelum maghrib, kebanyakan masjid tidak melaksanakan sunnah tersebut. Padahal telah datang di dalam hadis Abdullah Al-Muzani, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, shalla rak'atain qabla al-maghrib, shalla rak'atain qabla al-maghrib, shalla rak'atain qabla al-maghrib. Di ujungnya dikatakan liman syaa, bagi siapa yang mau. Maka salat 2 rakaat sebelum maghrib sunnah. Dan di hadis Anas yang muttafaqun alaih disebutkan, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da adanil maghrib yabtadiruna ila sawari. Kata Anas, aku mempersaksikan para sahabat setelah adzan maghrib, mereka berbondong-bondong berebut as-sawari, seperti tiang-tiang masjid ataupun menjadi sutroh apa saja, berebut dari dinding-dinding masjid, sawaril masjid. Dan berkata Anas, wallahi lau kana laisa min ahlil Madinah wa adkhala hadal masjid fayadunnun anna salatal maghrib qad intahat. Maka Anas mengatakan, jika ada seseorang yang bukan dari penduduk Madinah baru datang,
Dia masuk ke masjid setelah adzan maghrib, dia kira orang sudah selesai sholat maghrib, melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Karena apa? Karena sunnah yang dilakukan oleh para sahabat melaksanakan 2 rakaat sebelum maghrib. Lihat bagaimana pemandangan ini, kata Anas, dengan zaman now. Dan kami di hari Ahad kemarin kebetulan keluar dan sholat maghrib, Masya Allah, masjid besar. Dan imamnya Masya Allah suaranya bagus dan makhrajnya baik. Namun sama, kita masuk setelah selesai adzan, saya sudah terbiasa takutnya nanti dipotong sholat, menunggu sebentar. Setelah selesai dari la ilaha illallah, bahkan doanya pun diperingkas, langsung yuqimus sholat. Mana sunnah 2 rakaat